Saya serahkan kepada Bapak Leo. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, haleluya, 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 haleluya. Mari katakan bersama-sama, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi buat sorga kita sembah, kita puji. Haleluya, 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 haleluya. Yaralarashi, yaralarabu, ilakabakarashi kanaralayanabu, yaralarashi. Jesus, kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Allah yang tidak terbatas. Kami menyembah Allah yang besar. Kami ada di hadirat Bapa. Kami ada di ruang khususnya Engkau. Kami ada di ruang rahasianya Engkau. Kami sembah, kami lapar, kami haus, kami dahaga akan Engkau. Kami rindu mengalami realita kehadiran Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Yosua. Kami rindu melihat Dia, kami rindu mengalami Dia, kami rindu berjumpa dengan Dia, kami haus, kami lapar akan Dia, kami rindu mengalami realita Tuhan yang hidup. Haleluya. Biarlah anugerah-Mu tercurah. Biarlah kasih karunia-Mu tercurah. Melimpah-limpah. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati Allah yang tidak terbatas Tuhan. Ketika ada pandemi virus corona Tuhan. Tetapi kami boleh terhubung dengan Allah yang tidak terbatas. Sehingga itu tidak membatasi kami untuk boleh beribadah dengan teknologi yang Tuhan berikan pada kami. Pagi hari ini kami berdoa, urapi ibadah kami, urapi firman-Mu Tuhan.
membangkitkan kami, supaya ada roh terobosan dalam batin kami, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, buat seluruh anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini, dalam shalom damai sejahtera, kami berdoa, hamba berdoa, lawatlah Tuhan, Jayapura, lawatlah GKKD Baper, Waina, seluruh daerah Waina, lawatlah jamalah Tuhan. Karena ketika kami menyembah Engkau, kami sedang menghadirkan hadirat Allah. Sebab Engkau berkata, Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kami pastikan pujian kami membersihkan seluruh udara di daerah Baper, Waina, membersihkan, menguduskannya, sehingga tidak ada bias-bias yang lain untuk kami dengar dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk ibadah-ibadah dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Lawatlah Tuhan, membersihkan udara di seluruh kota, baik Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Ambon, termasuk juga Bali, termasuk juga Papua, dilawat sama Tuhan, dilawat sama Tuhan. Karena Engkau katakan bahwa kami memiliki kunci kerajaan sorga. Apa yang kami ikat bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan bumi terlepas di sorga. Dan Kau mengatakan kami adalah rumah doa segala bangsa. Kami menetapkan supaya lawatan Allah terjadi atas Papua. Lawatan Allah terjadi atas Waina, di GKKD Baper. Ada lawatan Tuhan, ada curan roh yang tidak terbatas. Terima kasih Bapak Surgawi, kami dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Baik di Zoom maupun di Facebook, dalam sarana apapun Tuhan, lawatlah Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Terima kasih. Bahkan aku berdoa ketika kami mendengarkan firman Tuhan, mukjizat Allah terjadi. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, apapun yang menjadi keperluan kami, Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi keperluan kami. Aku berdoa Bapak Saudari, jamalah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang tertekan dilepaskan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, mukjizat Allah terjadi untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin Tuhan. Aku berdoa, terjadilah, 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 terjadilah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus terima kasih. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat pagi, saudaraku sekalian. Ya, selamat pagi. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Ya, ketika pandemi virus corona terjadi, seolah-olah semuanya terbatas, tetapi kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Amin. Ya, bukan hanya soal ibadah, seluruh aspek hidup kita, saya percaya bahwa kalau Allah sudah memulai dengan sebuah ibadah yang tidak terbatas, dulu saya berpikir waktu tahun 80-an ketika kita berdoa setiap hari 2 minggu sekali hari Minggu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan supaya terjadi kegerakan dari kota Bandung ke kota yang lain yang luar biasa. Kita punya kerinduan. Yang pertama, kita punya kerinduan punya pemancar. Yang kedua, kita juga punya kerinduan punya pesawat terbang. Supaya dengan pemancar Injil bisa diberitakan kemana-mana. Yang kedua, saudaraku sekalian, kita ingin punya pesawat terbang. Jadi orang pergi kemana-mana. Jadi bukan pesawat terbang dari maskapai penerbang yang lain, tapi kita punya pribadi supaya Injil diberitakan. Tetapi sampai hari ini belum digenapi. Tapi Allah punya cara yang lain untuk supaya Injilnya boleh diberitakan. Sekarang saudaraku sekalian, tanpa harus pakai pesawat terbang, kita bisa ketemu anytime ya, dengan perlengkapan yang luar biasa. Terus Injil boleh diberitakan lewat media sosial dengan luar biasa, tanpa batas. Kalau orang ngomong hal nggak benar lewat media-media seperti ini, kita mulai balikkan semuanya. Karena segala sesuatu diadakan, diciptakan oleh Tuhan, buat Tuhan, untuk Tuhan. Bukan untuk dunia, sekali. Kita rebut bagian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, di sisi yang lain, sekali. Di sisi yang lain, yang luar biasa, sekali. Injil terus diberitakan. Oleh karena itu, kita sedang melihat dan menyaksikan bahwa Allah yang tidak terbatas itu bekerja. Saya percaya juga Allah yang tidak terbatas itu bekerja atas seluruh Jayapura, atas seluruh Papua, juga di Baper, Waina, itu dahsyat dan luar biasa. Tapi tolong, jangan lihat kejadian hari ini, tapi lihatlah rancangan besar Allah yang dahsyat luar biasa, karena hal-hal yang terjadi detik-detik ini sangat menipu kita. Kita rancangan besar Allah yang luar biasa. Nah, kalau kita rancangan Allah yang besar dan luar biasa, kita nggak ditipu dengan hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh ini. Walaupun ini harus diselesaikan, tapi ini bukan tujuan kita. Not our focus. Ini bukan fokusnya. Kita fokus rencana Allah yang besar. Amin. Sehingga akhirnya kita berbondong-bondong para pemimpin seluruh jemaat boleh menyelesaikan rencana Allah. Amin.
Oke, hari ini kita mau belajar tentang penginjilan. Tetapi saya bukan menekankan penginjilannya. Tetapi gereja, pemimpin, dan seluruh jemaat bergandengan tangan secara korporat. Mengerti tujuan Allah. Yang kedua, mengerjakan tujuan Allah. Yang ketiga, menyelesaikan tujuan Allah. Ya, satu firman Tuhan. Ya, kita mau bahas satu pertanyaan. Apa sih sebetulnya? Apa sih sebetulnya tujuan gereja? Ya, apa sih tujuan gereja? Mungkin orang bilang ini, oh tujuannya kita ibadah seminggu sekali, kita ada pemuridan, terus kemudian kita juga ada yang namanya acara-acara khusus, acara rame-rame, kunjungan gitu loh. Saya setuju, tapi itu bukan tujuan gereja. Ya, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh gereja untuk menyelesaikan tujuan Tuhan. Tolong saudara bedakan antara tujuan dengan hal-hal yang kita lakukan untuk menyelesaikan tujuan. Ya, ini harus kita perhatikan. Nah, pagi ini saya mau menyampaikan apakah yang menjadi tujuan Tuhan buat gerejanya. Ya, sebetulnya itu bukan tujuan kita, tujuan Tuhan kok. Cuma masalahnya ya Yesus sudah naik ke sorga. Dan dia bilang duduk. Kalau duduk kan istirahat, betul nggak? Ya kalau istirahat kan nggak kerja, istirahat, betul nggak? Tetapi kan pekerjaan belum selesai, maka dia perlu partner. Partnernya siapa? Gereja. Semua rekan-rekan di sini, berapapun jumlahnya. Kita jadi partner dia. Untuk apa? Melanjutkan pekerjaan Yesus. Nah jadi, apa yang menjadi tujuan Yesus? Tujuan kita, betul nggak? Apa yang menjadi kerinduan Yesus? Kerinduan kita, betul nggak? Apa yang menjadi isi hati Yesus? Isi hati kita, betul nggak? Nah, kenapa gereja nggak dibangkitkan? Karena masalahnya tujuan Tuhan nggak tujuan kita. Ya, ya. Fokus Tuhan bukan fokus kita gitu. Jadi berbenturan, kepentingannya berbenturan. Sehingga rencana Allah nggak bisa diselesaikan. Coba bayangkan kalau Yesus, ya tujuan Yesus berbenturan dengan tujuan Bapa, ribut tuh betul nggak? Ya, terus dia bilang gini, Bapakku bekerja, aku bekerja, betul nggak? Dia nggak bilang gini, Bapakku bekerja, tapi aku malas kerja gitu. Ya nggak mungkin, betul nggak? Ya, Bapakku berkata-kata. Terus dia bilang apa? Aku berkata-kata juga. Nggak begini, Bapakku berkata-kata. Aku malas berkata-kata, aku malas melayani. Ya nggak bisa, betul nggak? Artinya bahwa antara Bapa dengan Yesus, kepentingannya berbeda. Menurut saya, Bu, Yesus nggak akan mati di kayu salib, saudara sekalian. Hal yang sama. Jadi kalau ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Yesus, Allah Tritunggal, luar biasa, maka apa yang menjadi tujuan mereka? Tujuan kita. Apa tujuan Allah Tritunggal? Tujuan kita. Itu sebabnya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Itu dahsyat. Makanya dia bilang gini, Yesus mau ke murid-muridnya, sama, dia bilang gini ya, sama seperti Bapa mengutus aku, dia ngomong ke muridnya, kayak gitulah kamu diutus. Jadi mengutus itu bukan sekedar memberitakan Injil, melayani orang, bukan. Tetapi pola Yesus diutus oleh Bapa, dia memberitakan Injil, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Maka ketika Bapa mengutus Yesus, Yesus bilang gini, kayak gitulah kamu GKKD Baperwaina diutus oleh aku. Dia bilang gitu. Jadi nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Jadi kalau Bapa mengutus Yesus, itu nggak jauh beda. Kalau saudara diutus oleh Bapa, nggak jauh beda. Cuma zamannya beda, saudara. Ya, oke. Oleh karena itu kita mau belajar firman Tuhan. Apa sih sebenarnya tujuan gereja? Ya, tujuan di gereja ada di muka bumi. Tujuan saudara ada di muka bumi. Tujuan saudara ada di Waina. Oke? Satu firman Tuhan dari Efesus pasal yang ketiga. Suara saya kedengaran dengan lantang ya, keras ya. Oke, sip. Sekarang kita lihat Efesus 3 ayat yang ke-17. Maaf, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19 ya. Oh, maaf. Efesus 3 ayat 7 ya, ayat 8, Efesus 3 ayat 8 sampai ayat 11 ya. Efesus 3 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan. Paulus bilang begini, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Ya, apa anugerah itu? Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi
orang-orang bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga. Ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, sampai situ. Jadi ada maksud abadi dari sorga, ya, yang telah dilaksanakan melalui Yesus Kristus. Nah, gereja ada untuk melanjutkan rencana itu. Apa sih dikatakan? Dikatakan bahwa ayat 9, untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ada rahasia berabad-abad tersembunyi di dalam Allah. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-11, dikatakan sesuai maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus. Jadi ada rahasia berabad-abad di dalam sorga tersembunyi. Ya, itu merupakan rencana Allah. Harus dibongkar ke muka bumi. Siapa pelaksananya? Oke, saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Allah menciptakan manusia di muka bumi. Tapi kalau nggak diselamatkan, untuk apa? Betul nggak? Ya, makanya orang begini, ya Tuhan kalau hidup saya susah, nggak bener, ngapain dong datang bumi, lebih baik mati aja, kira-kira begitu. Tapi kan pikiran pendek, salah. Tapi ada rencana Allah yang luar biasa. Jadi sebelum dunia ada, ya sudah ada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, ada sebelum dunia ada. Dia Alfa dan Omega. Dalam rencana Bapa, ya, bahwa manusia harus diselamatkan, manusia diciptakan manusia, Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa gagal. Nah, tetapi ketika gagal, Allah nggak bilang, oh ya sudahlah, kita gagal semuanya, kita Allah berkata, oh gagal kita, ya sudah selesai, kita cari yang lain, ciptakan. Enggak. Tetapi ada rencana berabad-abad sudah terstruktur di sorga, yaitu dikatakan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Jadi ada pribadi satu, yaitu Yesus Kristus, yang harus datang ke muka bumi, ya, yang lewat dia orang-orang diselamatkan. Mari kita lihat Efesus 1, ya, ayat 4. Efesus 1 ayat 4 kita baca, ya. Saya baca, ya. Tolong disimak ayat ini dengan baik. Sebab di dalam dia itu Yesus, di dalam Yesus, lanjut, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Apa maksudnya? Jadi di hati Allah, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, setiap orang di muka bumi yang lahir di muka bumi, apakah anak haram atau bukan anak haram, bahwa mereka ditakdirkan, ayat yang keempat, ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Jadi planning Tuhan, bahwa siapapun manusia di muka bumi ini, mereka ditakdirkan, ditetapkan untuk kudus dan tidak bercacat. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena Kristus, betul ya. Jadi ketika Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh lihat Yesus, oh ya, ketika lihat Yesus, maka manusia akan dikuduskan. Lihat Yesus, manusia akan disembuhkan. Lihat Yesus, maka manusia akan dipulihkan. Lihat Yesus, maka manusia tidak bercacat. Kira-kira begitu, saudara. Sehingga dia bilang gini, sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita, ya, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat celah. Itulah rencana abadi daripada Tuhan. Itulah rencana abadi dia. Oke. Sehingga akhirnya siapapun zaman Adam dan Hawa terus sampai zaman kita hari terakhir ini, ya, di pikiran Allah semua orang harus diselamatkan.
Gimana bisa selamatkan? Saya sudah tetapkan lewat Yesus, lewat Yesus, lewat Yesus. Terus saudara bilang, loh, tapi kan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu gitu loh. Tapi nanti kapan-kapan kita ngebahas. Yang lain sebelum Yesus adalah berdasarkan hati nurani mereka sesuai dengan hukum-hukum Allah. Nah, tetapi ada yang respon, ada yang nggak respon. Itu nggak ada urusan buat Tuhan. Bagi Tuhan, kalau kau respon, maka Efesus 1:4 digenapi. Efesus 1:5 digenapi. Amin? Paham ya? Oke. Rencana Allah berabad. Nah, rencana Allah berabad-abad itu yang abad itu ditangkap oleh yang namanya Paulus. Dia sebagai rasul. Nah, ketika dia tangkap rencana itu, ternyata rencana itu adalah dibangunnya gereja Tuhan, ya, gereja Tuhan yang ya memiliki karakter, pola pikir, perasaan seperti Yesus. Tujuannya apa? Kalau Yesus yang ngancurin setan, nggak level lah, betul nggak? Tapi kalau kalian menghancurkan si roh jahat, level, betul nggak? Tepat, tepat. Yesus sudah tunjukin, dia ngusir setan, bangkit orang mati. Sekarang bagian saudara, betul nggak? Tapi saudara ngerti tujuan Tuhan buat saudara apa? Makanya dikatakan, Paulus katakan, tujuan yang pertama gereja adalah untuk memberitahukan berbagai ragam hikmat lah. Tadi kita sudah baca, ya, Efesus pasal 3, ya, ayat 10 dia. Dia bilang supaya oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Apa ragam hikmat Allah? Memberitahukan, Papua, Wena, kalian harus tahu, Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah dibangkitkan dari kematiannya. Saya mau kasih tahu bahwa perbuatan setan sudah dihancurkan. Pekerjaan setan sudah dihancurkan. Dan benih iblis yang mengganggu manusia sudah dipatahkan semuanya. Itulah maksudnya. Itulah maksudnya. Berbagai ragam hikmat Allah. Di mana? Di mana kita kerjakan? Satu di marketplace, di kantormu, haleluya. Satu di bagian kesehatan, satu di bagian perindustrian, di marketplace, satu di desa-desa, suku terabaikan, di RT RW, kemudian di kelurahan, di kecamatan. Apa yang kita beritakan? Berbagai ragam hikmat Allah. Apa itu? Kasih tahu. Hei, Waina, saya mau kasih tahu bahwa perbuatan setan sudah dihancurkan. Ya, pekerjaan setan sudah dihancurkan. Siapa yang menghancurkannya? Yesus Kristus. Kita tinggal beritakan. Kita beritakan. Kita beritakan. Kita beritakan seluruh sekalian. Dengan mendemonstrasi kuasa Tuhan. Apa itu? Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang yang terpuruk, orang yang hancur emosinya, hancur perasaan dipulihkan semuanya. Loh kenapa? Kita disuruh sama Tuhan, betul enggak? Kita disuruh sama Tuhan. Bukan karena kita mampu, enggak. Kita disuruh dia. Kita dibutuhkan oleh Tuhan. Sehingga tujuan yang pertama adalah supaya melalui gereja berbagai ragam hikmat Allah diberitakan. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana Injil diberitakan itu nanti setelah ini. Tapi pahami poin pertama, berbagai ragam hikmat Allah harus Anda sekalian beritakan. Dari pemimpin, jemaat yang baru yang lama. Yang penting kau punya Yesus, yang penting kau punya Roh Kudus. Engkau nggak punya tujuan yang lain, nggak punya agenda yang lain, tidak punya rencana yang lain. Tetapi rencanamu adalah lewat pekerjaanmu, Injil diberitakan. Lewat rumah tanggamu, Injil diberitakan. Lewat profesimu, Injil diberitakan. Nggak ada tujuan yang lain. Kalau ada tujuan yang lain, Injil nggak diberitakan. Karena ada agenda-agenda yang lain buat hidup kita. Iya. Jadi tujuan gereja adalah, yang pertama, untuk memberitakan berbagai ragam hikmat Allah. Menghancurkan pekerjaan setan. Oke. Poin kedua, siapa yang bisa mengalahkan setan? Ya, nggak ada yang bisa. Kecuali Yesus, betul nggak? Setuju dengan saya? Siapa yang bisa mengalahkan setan? Nggak ada. Hanya Yesus. Berarti, Paulus ngerti, berarti harus dicetak ulang dalam pribadi kita manusia Yesus, manusia yang seperti Yesus. Karena hanya satu yang bisa mengalahkan setan. Bukan Paulus. Bukan kita. Yesus. Tapi Yesus dicetak ulang dalam diri pribadi Paulus. Yesus dicetak ulang dalam pribadi kita. Rekan-rekan semua di tempat ini. Tujuannya apa? Supaya bisa ngalahin setan. Betul nggak? Setuju dengan saya? Oleh karena itu, mari kita lihat ke bawah.
Kita lihat Efesus 3 tadi. Efesus 3 ayat yang ke-17 ya. Maaf, ayat 19, ayat 18, 19. Nah, jadi Paulus gini, kan di otak Paulus ada gini, aduh, dibangunlah jemaat yang memberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada penguasa-penguasa di udara, kepada pekerja menghancurkan pekerjaan setan. Tapi Paulus pikir, kalau gitu nggak mungkin jemaat bisa melakukan itu kecuali mereka dicetak ulang pribadi Yesus, betul nggak? Itu sebabnya dia doa. Tolong lihat ya ayat 14 atas. Jadi untuk mengenapi di ayat Efesus 3 ya Efesus 3 ayat 7, 8, 9, 10, 11 maka muncul ayat 14 di atasnya. Judulnya doa Paulus. Dia doa. Paulus doa gini, saya mau doa supaya ayat 10 itu ya dibangkitkannya yang namanya gereja umat Tuhan yang memberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Dia doa. Apa doa dia? Ada banyak, tapi saya akan tekankan ayat 18, 19. Yuk, kita konsentrasi. Mari kita konsentrasi untuk baca 18 dan 19. Dia bilang ini, aku berdoa, ya, semua kita baca. 1, 2, 3 ya. Ya, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tolong perhatikan ya. Saya jelaskan. Ayat 18. Paulus doa supaya Efesus 3 ayat 10 digenapi. Jemaat memberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Memberitahukan Yesus sudah mati di kayu salib. Setan sudah dihancurkan. Untuk memberitahukan bahwa pekerjaan setan sudah dihancurkan. Benih-benih setan sudah dihancurkan. Ya, benih dosa dihancurkan. Kamu bisa menang atas dosa. Kamu tuh bisa mengalami kesembuhan. Kamu bisa bebas dari kutuk-kutuk kemiskinan dan segala bentuk kuasa-kuasa setan di bungkus setan. Kamu bisa ya. Jemaatnya bagaimana? Dia doa. Dia belum lihat kok model orang, tapi cuma dia dapat pewahyuan, ginilah jemaat itu, memberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Tapi belum direalisasikan. Dia doa karena dia ngerti harus dibangun, harus dibangkitkan jemaat ini. Dia doa ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nggak cukup memahami. Ke bawah ayat 19. Aku berdoa juga supaya kamu mengenal kasih itu. Sekalipun melampaui akal pikiran. Jadi bilang, aku doa, kau pahami kasih Kristus. Pahami betapa dalam, panjang, lebarnya. Nggak cukup kau pahami, kau kenal. Sampai akhirnya 19b muncul. Yuk kita lihat 19b. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bukan hanya memahami, bukan hanya mengenal, tetapi mereka mengalami kepenuhan Kristus. Apa maksudnya? Yesus dicetak ulang dalam diri mereka. Apa kepenuhan Allah? Saya jelaskan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Allah Bapa kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Allah Roh Kudus kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi kalau kau melihat Allah di mana coba? Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Kalau kau lihat Bapa, lihat aku. Betul nggak? Jadi kepenuhan Allah, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, kepenuhan Allah ini ada dalam pribadi Yesus. Kalau bisa gini, oh Allah itu dahsyat. Allah yang kayak gimana? Saya mulai bayang-bayangkan kayak model begini-begini. Kan nggak lucu, betul nggak? Tetapi lahirlah manusia Yesus. Sehingga kalau bilang kepenuhan Allah, apa itu kepenuhan Allah? Kita nggak bingung. Apa itu kepenuhan kealahan? Kita nggak bingung. Kenapa nggak bingung? Karena kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus, betul nggak? Amin. Setuju dengan saya? Ada dalam Yesus. Maka dikatakan, aku doa supaya bukan kamu hanya paham, bukan kamu kenal, tapi terakhir supaya kamu mengalami kepenuhan Allah.
Jadi akhirnya jemaat Efesus, kerinduan daripada Paulus, dicetak ulanglah pribadi Yesus di dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Apa tujuannya? Supaya Efesus 1 ayat 10 diselesaikan. Paham nggak? Jadi saya bukan soal beritakan Injilnya, tapi konsep ini harus seluruh jemaat yang baru lama kalian pahami. Dengan pemahaman ini, saudara sekalian, kalian rindu sekali menjadi sama seperti Kristus supaya tujuan Allah diselesaikan. Bisa, bisa. Itu tujuan Allah. Makanya sorry, engkau nggak akan lihat misalnya, oh saya punya pergumulan soal sekolah, pasangan hidup, pekerjaan, keuangan. Itu bukan menjadi fokus kita, bukan. Itu hanya bagian hidup yang diizinkan Allah untuk membentuk kita menjadi sama seperti Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara coba lihat, kita nggak usah buka. Roma 8 ayat 28 dikatakan, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah apapun yang kita alami sekarang, soal pekerjaan, rumah tangga, soal sekolah, pasangan hidup, diizinkan Allah terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 28. Bagi orang mengasihi Dia. 28, 29 katakan. Sebab orang dipanggilnya, dipilihnya dari semula. Orang yang dipilihnya ditentukan dari semula. Supaya pembentukan itu terjadi, supaya engkau dan saya menjadi segambar serupa Kristus. Sehingga Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tetap tujuan itu, saudara. Masalah bisa terjadi. Persoalan bisa terjadi. Tapi jangan fokus ke itu, saudara. Itu diizinkan supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Ini penting kita pahami, saudara sekalian. Ini penting. Nah, kenapa penting ini? Supaya dengan manusia seperti Yesus Kristus inilah, ketika kau punya pergumulan soal ekonomi, kau keluar, kau tolong ekonomi orang. Ketika kau mulai mengalami masalah teman hidup, kau mengalami tekanan luar biasa, kau mengalami kemenangan karena dibentuk oleh Kristus, kau tolong orang punya masalah teman hidup. Ketika pekerjaanmu mengalami goncangan di PHK dan sebagainya, kau takut, bimbang, ragu sekali. Tetapi Allah membentuk engkau supaya menjadi pola pikir Kristus, sehingga kau bekerja bukan cari uang, kau bekerja bukan cari pangkat, kau bekerja untuk memperluas kerajaan Allah. Sehingga apa yang terjadi, suku sekalian? Engkau bisa tolong orang lain, tolong pebisnis yang lain, tolong pengusaha yang lain, suku sekalian. Karena real kau mengalami. Apa yang kau alami? Bukan soal keluar dari soal krisis moneter, bukan soal krisis dari pekerjaan, bukan. Tapi engkau mengalami Kristus, pembentukan Kristus, sehingga kau keluar dari persoalan itu. Ngomong sama mereka. Saya bagi berkat. Saya mulai kerja beberapa hari lalu dan kami tes COVID dan semua negatif. Waktu kerja, sebelum puasa, seorang karyawan bilang gini, Pak, saya mau divorce, saya mau putus dengan istri saya. Loh, kamu menikah berapa tahun? Ya, 30 tahun, Pak, gitu. Loh, aneh lah, maksudnya hanya gara-gara gitu aja. Enggak, soalnya istri saya berselingkuh dengan ayah tiri dia gitu loh. Terus kalau dia berselingkuh, selesai. Iyalah Pak, udahlah nggak bisa gitu loh. Saya sih nggak setuju. Saya tekan, dia belum kenal Tuhan. Saya bilang, kamu yakin nggak Allah mempersatukan kalian? Walaupun sebetulnya belum dalam Kristus, betul nggak ya? Ya. Tapi saya bilang, yakin nggak? Kamu jangan main-main dengan pernikahan kamu. Yakin. Oke, kalau yakin kenapa harus divorce? Berarti dua, kamu yang sombong atau dia yang sombong? Karena untuk keutuhan keluarga itu adalah andil kamu 50%, andil istri kamu 50%. Jadi 100% semuanya. Saya bilang, enggak lah, enggak. Terus dia talak satu. Saya bilang, saya doa deh supaya kamu tidak mengalami yang namanya divorce, bilang gitu. Ya terserah Bapak lah. Tapi saya emang nggak yakin. Oke, saya yakin kok. Karena itu tidak mengajarkan yang namanya divorce. Walaupun dia belum tahu iman Kristen, betul nggak? Tidak penting buat saya. Tapi saya punya kebenaran, ya saya tahu kebenaran bahwa no divorce, betul nggak? Apakah orang itu penyembahan ini nggak urusan buat saya. Tapi saya punya kebenaran sorga yang siapapun mereka, apapun latar belakang, mereka harus tunduk dengan kebenaran. Kebenaran yang tidak kebenaran adalah situasional. Itu nggak kekal. Oke. Terus kemudian akhirnya saya doa, kamu bilang gini, kamu harus mengalami kasih Tuhan. Saya mulai injilah dia sedikit, tapi dia kayaknya agak nggak terlalu gimana nolak. Akhirnya karena libur panjang, akhirnya di WA terus kita kontak. Dia mulai cari teman yang baru, ya, dekat teman yang baru. Terus kemudian akhirnya apa yang terjadi? Dia deket dan mau nikah.
Terus saya bilang gini ke dia, ya saya nggak yakin lah itu terjadi, nggak mungkin lah. Apa yang disatukan Allah pasti tidak ada yang bisa memisahkan kecuali egonya kalian, saya bilang gitu. Itu benar Tuhan bekerja. Saya doa. Satu ketika, Pak, saya mah nggak yakin kalau saya akan cerai dengan istri saya. Kenapa nggak yakin? Nggak tahu ya terakhir-terakhir ini kok hati saya tuh kok kayaknya ada sayang dengan istri saya gitu. Sebenarnya dia baik gitu. Terus yang kedua sebetulnya penyebab utama itu bukan istri saya yang nggak bener gitu loh. Waktu Bapak bilang kamu tuh sombong, egois, nggak bener, saya tuh terpukul sekali Pak. Terpukul bukan jadi benci dengan Bapak, tapi justru saya koreksi ulang. Iya, selama 30 tahun saya bangun rumah tangga saya, ternyata saya ini banyak yang nggak benernya gitu loh. Ternyata dia juga hidupnya nggak bener gitu. Saya nggak tahu kalau dia nggak bener. Terus akhirnya itu luar biasa sekali. Kemarin kita masuk kerja, ketemu dengan saya gini, saya tanya, gimana ngomong-ngomong? Aduh Pak, alhamdulillah kami nggak jadi cerai, talaknya sudah saya angkat, nggak jadi talak itu. Kami gabung kembali gitu loh. Dan saya sudah mulai sembahyang, berdoa, gini-gini terus. Terus saya bilang gini, kamu yakin nggak bahwa kamu tidak akan pisah selama-lamanya? Yakin Pak, tapi kadang-kadang nggak yakin. Kenapa tidak yakin? Karena kadang-kadang kalau sembahyang itu Pak, kadang-kadang saya sembahyang, kadang enggak, kadang-kadang bolong-bolong, nggak puasa juga begitu. Dia bilang gitu, oke. Kalau kamu dengan kekuatan kamu, pasti kamu nggak bisa. Tapi kalau kamu dengan kekuatan Tuhan bisa gitu. Saya bilang, kamu kan punya Tuhan. Saya yakin Tuhan kamu sama dengan Tuhan saya. Datang aja ke dia. Jangan sembahyang 5 waktu doang. Ambil waktu 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam. Masalahnya kamu nggak datang dengan Tuhan. Gitu loh. Kamu pikir Tuhan kamu tuh kacung kamu. Kamu pikir Tuhan kamu tuh pembantu kamu. Dia utama buat kamu. Tiba-tiba dia menangis. Matanya berkaca-kaca. Terus dia menangis. Saya jadi kasihan dengan dia itu. Terharu gitu. Terharu banget dengan dia. Terus kemudian akhirnya gini, oke deh gini. Itu saya di tempat kerja. Saya bilang, oke, gini. Kamu ke ruangan saya, kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol panjang lebar. Dan akhirnya ngobrol tentang pribadi Yesus. Saya bilang, tahu nggak? Saya ngomong begini karena saya mengalami kasih Kristus. Kamu nggak akan bisa langgeng pernikahan kamu kalau kamu nggak punya Yesus. Terus, jadi apa yang saya harus buat, Pak? Nggak ada jalan. Sorry ya, saya nggak bicara soal agama loh. Saya hanya bicara soal pribadi Yesus. Saya bukan ingin supaya kamu jadi Kristen. Saya bukan menceritakan tentang agama Kristen. Saya menceritakan pribadi yang hidup, yang mengubahkan saya, yang nolong saya. Saya yakin dia pasti nolong kamu. Dia nangis, saya peluk dia, doa. Jadi mengalami Tuhan. Saya terharu sekali lihat itu. Padahal sebenarnya itu kan pekerjaan, betul nggak? Kan bukan di gereja. Bukan di ibadah gereja. Dia bukan orang Kristen. Dia orang yang termasuk radikal. Yang kalau dibilang tuh celananya gantung. Yang kalau saya ngomong tuh ya resek gitu, susah, nggak mau gitu. Tapi kenapa itu terjadi? Kenapa? Karena memang maksud abadi Allah harus sampai kepada mereka. Beritahu gini, susahnya kamu sudah selesai. Hari pembalasan Allah kami harus terjadi karena kamu selama ini dikibulin sama setan. Kamu harus keluar daripada dikibulin setan gitu loh. Kamu harus keluar daripada yang namanya dibully iblis. Kamu harus keluar daripada semua itu karena kamu terima tahun rahmat Tuhan. Hari pembalasan Allah kita. Enggak selamanya kamu duka. Kamu harus dikasih puji-pujian dari Allah. Ganti kain kamu selama ini kamu alami. Kira-kira demikian. Dan akhirnya menjadi dia percaya sama Tuhan. Jadi dua hal itu harus berkaitan saudara. Poin pertama, tujuannya adalah Injil, berbagai ragam hikmah diberitakan sisi yang lain. Hidup kita menjadi sama seperti Kristus. Sehingga akhirnya kota di mana kita ada, Injil boleh nyampe. Oke? Satu lagi firman Tuhan, kita lihat buktinya bahwa Paulus mengalami itu. Kisah Rasul 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-12 ya. Yuk, kita baca ya. Ketika Paulus di Efesus. Jadi ini cerita bagaimana Paulus di Efesus ya, sehingga muncul jemaat Efesus. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Berapa jumlahnya? Nanti kalau ayat bawah, kalau nggak salah ayat 5, jumlahnya ternyata hanya kira-kira 7 orang. Nggak banyak, maaf, di ayat 7.
hanya 12 orang ya. Oke, sekali lagi saya baca. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di sini dapatnya beberapa orang murid. Jadi ketika Paulus pergi ke Efesus, ternyata di Korintus di Efesus itu ada Apolos sebetulnya. Dan waktu itu Apolos pergi ke Korintus. Karena Apolos pergi ke Korintus, maka datanglah Paulus ke sana, nolong jemaat di sana. Ya, oke. Sebelumnya kita lanjutkan, mari kita baca pasal 18 ayat 24. Kisah Rasul 18. Kisah Rasul 18 ayat 24 25 ya. Oke. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Jadi sebenarnya Apolos sudah di Efesus ya, sudah lama di Efesus. Nah, waktu Paulus pergi ke sana, si Apolos sedang berada di Korintus. Oke. Sekali lagi saya ulangi. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang fasih berbicara dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Apolos ini ya fasih berbicara, kemudian mahir dalam soal kitab suci. Lanjut ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dia telah terima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Ya, lanjut. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi Apolos ini bagus. Luar biasa. Tetapi dia hanya tahu baptisan Yohanes. Sementara mereka untuk mengalami kuasa gereja, kuasa Roh Kudus dalam gereja, harus dibaptis dengan Roh Kudus. Oke, kita kembali ke pasal 19. Ya, kita lanjutkan. Pasal 19. Saya bacakan kembali. Ya, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah di pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Berapa murid? 12. 12 ya. 12 ya, 12. Oke. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nggak banyak, 12 orang. Ayat 8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ini keren. Paulus datang kepada mereka. Kalian tahu nggak baptisan Roh Kudus? Belum tahu. Kami mah hanya tahu baptisan pertobatan, baptisan Yohanes. Oke, nggak cukup. Tapi kalian harus percaya kepada Yesus dan mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka bilang, Paulus tanya, mau nggak? Mau. Ditumpangin tangan. Ketika ditumpangin tangan, mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh, mereka bernubuat. Artinya bahwa roh mereka dibangkitkan. Apa tujuan saya sampaikan ini? Mereka mulai memahami gereja akhir zaman dibangun demikian rupa oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Oke, saya lanjutkan. Terus kemudian Paulus pergi ke Bait Allah, ngajar di sana 3 bulan. Ngajar dan jalan Tuhan. Waktu diajar terjadi huru-hara, ada yang ngumpat gitu. Ada yang tinggalin yang lain. Kenapa ditinggalin yang lain? Memang dia fokus dengan yang 12. Nggak banyak, 12.
Ya, karena yang lainnya itu sekarang belum diajar, belum dididik. Makanya jadi gaduh-gaduh pola pikirnya, betul nggak? Jadi bisa gini, ngapain gereja ada? Yang untuk ibadah. Ngapain gereja ada? Untuk pemuridan. Padahal itu kan bukan tujuan. Itu adalah sarana untuk tujuan selesai, betul nggak? Jadi ada orang ini, dia ibadah tapi tidak mengalami, tidak punya pikiran bahwa dia harus mengalami realita kehadiran Tuhan. Betul nggak? Ibadah tradisi, saudara sekalian. Ya biasa aja, saudara. Itu diajar bukan setahun, 2 tahun. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nggak berubah, saudara. Tapi yang 12 udah jelas. Akhirnya dikumpulin 12 itu nggak. Dan apa yang dia lakukan oleh Paulus? Paulus ngajar yang 12. Apa yang diajar dia? Diajarnya dari Efesus 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. 12. Diajar. Berapa lama? 2 tahun. Apa yang diajar dia? Saya nggak punya cukup waktu untuk menjelaskan itu. Tapi dia mencetak ulang pribadi Yesus terhadap 12 orang ini supaya Efesus 3 ayat 10 digenapi. Oleh mereka diberitakan berbagai ragam hikmat Allah. Itu kok tujuannya sebesar. 2 tahun. Jadi kalau misalnya rekan-rekan melayani mahasiswa, tamatnya 3 tahun, tamatnya 4 tahun, berarti dengan 2 tahun, Wena udah mengenal Tuhan dengan mahasiswa yang 4,5 tahun, 3 tahun. Betul nggak? Ini 2 tahun kok, betul nggak? Apalagi yang kuliahnya 6 tahun. Apalagi 7 tahun, saudara sekalian. Betul nggak? Ini 2 tahun, saudara. Yang kerennya, di kisah 19 ayat 10, itu dilakukan dia 2 tahun lamanya. Sehingga seluruh penduduk Asia mendengar Injil. Dia tidak bilang seluruh penduduk Asia percaya Yesus, enggak. Tapi dengar Injil. Zaman kita sekarang begini, Saudara. Dengan zaman dengan zaman digital begini, lewat handphone, media, YouTube, ya, IG, terus kemudian Facebook, Google Map dan sebagainya. Ini mah nggak usah 2 tahun, betul nggak? Betul nggak? Tapi kita harus ngerti dulu. Kalau kita nggak ngerti, lost time, lost energy, lost strength. Karena kita nggak ngerti. Paulus ngerti. Dia didik 12 orang. Dia didik 12 orang. Saya mau tanya, emang 12 orang itu bagus-bagus semua hidupnya? Enggak juga menurut saya itu juga. Ya, pasti mereka punya perasaan yang macam-macam, hati yang macam-macam, tujuan macam-macam, tapi dididik 2 tahun. Dididik. Seotak dengan Paulus, sepikir dengan Paulus. Nah, kalau seotak sepikir Paulus, seotak sepikiran dengan Yesus, betul nggak? Karena Yesus sudah dicetak ulang dalam diri Paulus. Paulus cetak ulang lagi kepada jemaat di Efesus. Ya wajarlah seluruh Asia mendengarkan Injil. Ini yang Tuhan ingin kerjakan buat kita. Saya bukan bagaimana memberitakan Injil ya. Ini pola dulu yang harus. Saya minta supaya rekan-rekan di KD Baper Waina nangkep pola ini. Polanya dulu kita tangkap. Kalau kita bergerak dengan pola, maka ada praktis-praktis yang akan terjadi. Ada di anak-anak, kunjungan anak, buat kakek anak-anak, buat apa pelayanan talk show, apa semuanya. Itu bisa berkembang sekali. Buat talk show tentang bagaimana mendidik anak, buat talk show bagaimana bekerja dengan luar biasa, buat talk show bagaimana kita belajar dengan baik, masuk perguruan tinggi. Buat talk show itu seluruh sekalian. Mereka butuh itu. Bagaimana kita terhindar dari pandemi virus corona, bagaimana kita bebas daripada pergaulan bebas. Penting. Bagaimana kita bebas dari pornografi, itu penting sekali. Kan dunianya kan dunia maya sekarang bebas kita beritakan, betul enggak? Artinya bahwa nggak usah 2 tahun, nggak usah sekalian. Nggak usah. Tapi jangan bagikan Injil keselamatan, toh. Injil kerajaan Allah. Bagaimana Allah mencetak ulang hidup mereka to be like Jesus. Itu penting. Mari kita baca ayat yang ke-11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa. Luar biasa apa sih mukjizat itu? Ya, oleh Paulus, Allah. Nggak begini, oleh Paulus terjadi mukjizat luar biasa. Nggak begitu. Oleh Paulus, Allah bekerja. Lewat siapa? Lewat Paulus. Kalau lewat roh yang gentayangan begitu kan mengerikan, betul nggak? Memang ada lawatan terjadi. Tapi dia pakai orang pasti. Oleh Paulus, siapa yang melakukan? Allah. Lewat tangan Paulus. Lewat mulut Paulus. Lewat tubuh Paulus. Kenapa? Karena Paulus sudah dicetak ulang pribadi Yesus.
Dia melakukan mukjizat yang luar biasa. Seluar biasa apa sih? Kita baca 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka, keluar roh jahat itu. Yang biasa tuh gini, saya datang, ketemu orang, tumpangi tangan, usir setan, itu biasa, betul nggak? Saya kunjungin orang, orang sakit ditumpangi tangan, sembuh. Orang kerasukan setan, saya datang, saya tengking roh jahatnya, kabur. Itu biasa. Nah, yang luar biasa itu gini, Paulus nggak pergi, tapi punya sapu tangan, punya kain. Pertanyaan saya, emang Paulus bawa kain kemana-mana gitu? Dia bawa kemana-mana, bawa kain, bawa bajunya, ya, nih pakai baju saya, ini nggak gitu menurut saya. Tetapi yang membawa itu 12 orang itu. Kenapa? Karena otak Paulus sudah sama dengan otak yang 12. Bukan begini. Kalau saya suruh jemaat, jemaat, nih bawa sapu tangan nih, bawa sapu tangan, bawa kain-kain ini. Mungkin bilang gini, tuh kan Bang Liu, karismatik teing, atuh terlalu karismatik gitu. Suka heboh-heboh yang araraneh, yang aneh-aneh gitu loh. Tuh kan, ya ke dokter dong, bukan kenapa sih pakai sapu tangan gitu. Kenapa pakai roti-roti segala? Kenapa dia ngomel begitu? Karena nggak seotak dengan saya. Masa saya menyesatkan mereka? Enggak, kan betul enggak? Tapi harus saya didik, dilatih. Yang biasa itu, kau pergi tumpangin tangan sembuh. Kau pergi usir setan, setan kabur. Itu yang biasa. Tapi Tuhan mau buat kita yang luar biasa. No, pakai sapu tangannya. No, pakai nih baju ini. Itulah yang dibuat Bang Ferry tahun 80 di Bandung. Jadi kayak orang gila seluruh skala. Pakai sapu tangan lah, pakai minyak lah, pakai apalah begitu loh. Mungkin orang gini, ini anak muda satu ini aneh gitu loh, kayak apa aja. Tuh kan gara-gara nggak sekolah pendeta kan jadi penyimpangan begitu. Kan gitu ngomong. Ya, betul kan? Ya kan? Nah kita itu ngikut aja tambah seneng. Ambil sapu tangan jebret, pluk jatuh gitu. Ih, bener ada kuasa gitu. Ambil sapu tangan, letakkan ke kepala ke bawah bantal orang tua kita. Letakkan di bawah bantal orang-orang belum bertobat ya. Baju itu dipakai ini pakai baju saya ini itu. Aneh bener. Tapi real, Tuhan hidup, banyak orang bertobat. Zaman sekarang suruh sekalian. Langka. Tapi ini harus dikembaliin. Kalau ini nggak terjadi, tolong jangan dicatat. Menambah-nambah jumlah kita para rasul. Coret aja. Betul nggak? Ini yang terjadi. Ini yang harus terjadi sekalian. Sehingga akhirnya Injil diberitakan dan mereka dilengkapi. Mereka memiliki yang namanya cetak ulang Yesus dalam hidup mereka. Sehingga dimanapun mereka berada di marketplace, mereka orang yang skillnya oke, karakternya oke, hidupnya benar, bicara soal kuasa, oke juga. Karakter oke, kuasa oke. Karakter oke, mukjizatnya oke. Lengkap. Itulah yang dikerjakan Yesus. Yesus berjalan keliling kota dan desa. Pertama, berbuat baik, ya hidup sosialnya oke. Yang kedua, ngusir setan. Yang ketiga, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Wajar. Secara sosial oke, secara mukjizat oke. Balance. Itulah yang ingin bawa buat jemaat yang ada di Waina, saudara sekalian. Itulah ketetapan Tuhan buat kita. Nah, itulah yang mau saya sampaikan hari ini. Di bawah itu nanti itu luar biasa. Di bawah itu lebih nanti saudara lihat ya di bawah ya di bawah sedikitlah kita baca ya. Ya. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, aku kenal, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dan dengan telanjang dengan luka-luka. Ada anak Skewa, anak imam Skewa, 7 orang, musuh setan.
Setannya malah bukan kabur. Mereka digerai sama setan. Kenapa? Karena anak Skewa, 7 orang banyak, belum dicetak ulang pribadi Yesus. Walaupun mereka pakai nama Yesus. Paham ya? Paham ya? Mereka pakai nama siapa? Bukan nama Paulus, bukan nama Dewi Artemis, Dewi Artemis, bukan. Pakai nama Yesus. Tapi nggak ada kuasa. Kenapa? Karena pribadi Yesus belum dicetak ulang di mereka. Beda dengan yang 12 orang. Sudah dicetak ulang, diurapi dengan kuasa. Jadi, saudara sekalian. Sehingga muncullah kata-kata daripada setan. Setan bilang ini, Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Anak Skewa nggak kami kenal. Artinya gini, levelnya nggak cukup. Level Paulus, level Yesus, dan level yang dialami oleh 12 orang. Karena sudah dilatih. Itu sama dengan gini. 70 orang diutus Yesus. Pas diutus mereka balik. Dia bilang, guru, kami bersyukur sekali bahwa setan-setan takluk kepada kami. Jangan gara-gara setan takluk, itu pasti takluk. Tapi bersyukurlah karena namamu dicatat di sorga. Maksudnya bukan dicatat maksud diselamatkan, bukan. Artinya nama kamu itu di perhitungan iblis loh. Kalau kamu jalan-jalan diperhitungkan, iblis takut sama kamu, takluk takut sama kamu. Itu maksudnya, bukan nama dicatat di surga untuk mati masuk surga. Enggak, itu mah level rendah lah, itu sudah pasti, betul enggak? Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya nama kamu dapat dari surga. Jadi kalau ada Paulus, ada Yesus, kamu juga gitu. Artinya ini bicara soal kapasitas. Setan takut dengan Paulus, takut dengan Yesus, dengan kamu juga takut karena namamu sudah terdaftar di surga. Gitu loh. Paham ya? Nah, dengan demikian kita akan bergerak bersama-sama menyusuri Waena, sekitarnya, Jayapura, ya Papua penuh kemuliaan Tuhan. Saya yakin itu. Apa kau yakin, gak yakin, gak ada urusan buat saya. Tapi saya yakin itu akan terjadi. Karena itu tujuan Tuhan. Harus diselesaikan. Siapa yang mengerjakannya? Saya bilang bukan Allah Tritunggal. Bukan Yesus. Tapi mengerjakan kita. Allah yang tinggal dalam diri kita mengerjakan itu. Tapi bukan tentang kita. Tapi ada Allah dalam diri kita. Dan Allah butuh kita. Kerjakan, selesaikan. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pesanmu pagi hari ini. Aku berdoa supaya rancangan Allah tentang gereja akhir zaman yang dicetak ulangnya pribadi Yesus dalam hidup mereka dibangkitkan Tuhan. Di GKKD Baper Waena. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, aku minta anugerah-Mu. Apa yang sudah kau katakan dalam firman-Mu Tuhan. Aku doa dikenapi Tuhan. Walaupun hari ini masih jauh daripada apa yang kau maksudkan. Masih jauh daripada apa yang Tuhan maksudkan dengan apa yang kami lihat. Tapi aku doa, terjadilah Tuhan. Terjadilah Tuhan. Terjadilah. Terjadi. Tidak berlambat-lambat. Sekiaralarapa, supaya gereja memahami tujuan hidup mereka adalah untuk memberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada penguasa-penguasa di masalah. Pemberita-pemberita di luar, Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah bangkitkan dari kematiannya. Setan sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Pekerjaan setan sudah dihancurkan. Perbuatan setan dihancurkan. Benih sejat sudah dihancurkan. Sehingga dibangunlah Tuhan. Umat Tuhan yang segambar serupa dengan Kristus. Kepenuhan Kristus. Bapa, lawatlah seluruh jemaat yang ada di GKKD Baper Waena. Hamba sudah selesai. Tapi Romo belum selesai, Tuhan. Lanjutkan. Kami ingin bergandengan tangan bersama-sama. Mengerjakan, menyelesaikan rencana Allah. Engkau tidak terbatas. Kami terbatas. Tapi kami mau berkolaborasi secara korporat. Gereja yang Sabang Merauke mengerti, memahami tujuan Allah atas gerejanya. Supaya akhirnya kota kami, bangsa kami, Indonesia mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan hari ini. Urapi mereka. Urapan api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Sikuralapataka mengalir. Api Roh Kudus mencama mereka. Aku berdoa urapan baru yang belum pernah mereka alami sana. Jamah mereka. Jamah mereka. Aku berdoa mereka mengalami realita Tuhan yang hidup. Semuanya. Mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, orang tua, karyawan, pengusaha. Lawatlah, jamalah mereka. Supaya seluruhnya berkolaborasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan rencana Allah.
Terima kasih. Aku juga berdoa, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga karunia-karunia Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Supaya melalui karunia-karunia Roh Kudus Tuhan, itu menjadi sarana bagi Engkau ya Allah untuk berbicara kepada mereka, untuk berkata-kata kepada mereka, untuk membangkitkan roh mereka, untuk mereka boleh melihat, mengalami Engkau yang dahsyat dan luar biasa. Berkati seluruh para pemimpin, berkati sejemaat Tuhan, biarlah mereka mengalami Tuhan. Terima kasih, supaya oleh mereka semuanya Tuhan, dalam masa pandemi virus corona itu, lewat media-media, lewat siaran-siaran digital, Injil diberitakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terbukalah pintu itu, terbukalah anugerah Tuhan buat Papua, buat Waena, Jayapura, Papua Barat, seluruh Papua. Dalam nama Yesus, aku berdoa, terjadilah. Haleluya. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Oke. Silakan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan kepada Ibu Rita. Shalom, terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan dan menerima berkat rohani. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Leo Simanus. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak ya buat pelayanannya. Sama-sama. Pakai semakin luar biasa dalam pelayanan keluarga dan pekerjaan. Amin, amin. Berikut kami akan menyampaikan beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama, kami dari gereja GKKD Buper setiap hari Sabtu 13 kami mengadakan doa syafaat setiap jam 3 sore. Untuk doa Sabtu tanggal 13 Juni 2020 akan dilayani oleh Ibu Gembala Ibu Yuliana. Pengumuman kedua, pada ibadah raya Minggu tanggal 14 Juni akan dilakukan perjamuan kudus. Kami meminta kepada jemaat untuk bisa menyediakan roti dan anggur perjamuan dari tempat tinggal masing-masing. Ibadah raya Minggu 14 Juni akan dilayani oleh Ibu Astrid sebagai worship leadernya dan musik oleh Bapak Edward Sihota. Bagi saudara-saudari Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan dan rindu memberkati pembangunan lahan gereja dan pelayanan misi, dapat melalui rekening GKKD Buper Bank Mandiri dengan nomor 154 001 611 0391 atau dapat menghubungi Bendahara Gereja Ibu Ninawati dengan nomor telepon 015 2773 5517. Kami mengucapkan terima kasih buat jemaat yang sudah bergabung bersama kami di ibadah online kali ini melalui Zoom maupun yang menyaksikan lewat Facebook. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat menikmati hari Minggu. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Saudari Desni. Terima kasih untuk pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kasih Yesus.
Silakan kepada Bapak Leo untuk memberikan doa berkat. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sama seperti angin, tidak kami lihat, tapi dia bertiup. Kami bisa merasakan tiupan angin. Hal yang sama kami percaya. Kami nggak melihat Roh Kudus, tetapi dia ada, dia menerpa kami, dia menjamah kami. Secara khusus kami berdoa, berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, ketika mereka menghadapi pandemi virus corona. Dalam nama Yesus Kristus, segala penularannya, virus-virusnya kami stop semuanya. Kami binasakan semuanya. Kami melepaskan pekerjaan Roh Kudus atas udara-udara di Indonesia di Sabang sampai Merauke. Atas 250 juta lebih penduduk Indonesia. Kau jamah Tuhan. Orang-orang yang terdampak dengan virus corona, baik sakit penyakit maupun masalah ekonomi, Tuhan tolong. Karena kami tahu bahwa itu terjadi seizin daripada Engkau. Kami juga berdoa buat pemerintah kami. Kami juga berdoa buat para medis dan juga seluruh jajaran pemerintah kami, presiden wakil presiden. Lawatlah mereka supaya mereka dapat dengan hikmat Tuhan mengeluarkan bangsa ini dari pandemi virus corona sebagai pemenang. Berkati ekonomi bangsa kami, berkati ekonomi negara kami, berkati cuaca dari negara kami Tuhan, supaya dalam pertolongan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa. Pada hari ini, ketika kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di muka bumi. Keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan.
Diberkatilah kau di kota, di desa, di kabupaten, di pusat kota. Dimanapun kau berada, kau diberkati. Pekerjaanmu, rumah tanggamu, bisnismu, kesehatanmu, anak-anakmu, sekolahmu, pergaulanmu. Diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Dan kau akan mengalami persekutuan dengan Roh Kudus. Dengan yang manis, intim, dan mesra. Kau dengar suaranya dan arahannya. Sehingga engkau tidak pernah gagal. Melalui engkau, Allah dipermuliakan, Injil dinyatakan, kuasa Allah dilepaskan. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom, selamat hari Oke, Minggu. shalom, Tuhan berkati ya. Shalom. Ibadah lagi, mau ada pernikahan. Terima kasih banyak Bang untuk pelayanannya Bang. Terima kasih Bang. Kapan kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bang. Terima kasih, Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang, Tuhan berkati Bang. Kita semua risih. Ya, silakan dibuka. Ya. Selamat hari Minggu semua. Ya, silakan dibuka mic-nya, silakan. Selamat hari Silakan